Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kita akan mempelajari mengenai ukuran penyebaran data. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari mengenai ukuran pemusatan data, di mana ukuran pemusatan data itu ada tiga, yaitu min, median, dan modus. Nah, mari kita lihat bersama. Nah, di sini min itu merupakan suatu rataan dari suatu data, di mana rataannya itu sama dengan jumlah dari nilai data yang ada dibagi dengan banyak data yang ada. Kemudian median merupakan nilai tengah dari suatu data. Nah, untuk mencari median dari data tunggal dengan jumlah data yang jumlahnya ganjil dapat dicari dengan menggunakan rumus median sama dengan X n plus 1 per 2. Nah, jika median data tunggal yang dicari jumlah datanya itu genap, kita dapat menggunakan rumus median sama dengan setengah dari xn per 2 ditambah xn per 2 plus 1. Nah, untuk modus sendiri merupakan nilai data yang sering muncul. Jika dalam suatu kelompok data memiliki lebih dari satu nilai data yang sering muncul, maka sekumpulan data tersebut memiliki banyak modus. Nah, sekelompok data yang memiliki modus disebut bimodal, sedangkan sekelompok data yang memiliki lebih dari dua modus disebut multimodal. Modus biasanya dilambangkan dengan MO. Sekarang kita lanjut dengan ukuran penyebaran data. Apa sih itu ukuran penyebaran data? Ukuran penyebaran data merupakan ukuran yang menjelaskan distribusi dari suatu kumpulan data. Nah, apa saja sih ukuran penyebaran data itu? Yang pertama ada jangkauan, yang kedua ada kuartil, yang ketiga ada jangkauan antar kuartil, dan yang keempat ada simpangan antar kuartil. Nah, sebelum kita mempelajari ukuran penyebaran data, mari kita perhatikan kalimat berikut. Jawa Timur sendiri memiliki banyak sekali lokasi liburan seperti pantai, kebun, pegunungan, kolam renang, taman bermain, dan lainnya. Nah, di sini ada seorang petugas pariwisata bertanya kepada 14 orang mengenai banyaknya lokasi liburan yang telah mereka kunjungi. Dan berikut data yang telah didapatkan oleh petugas pariwisata sebanyak 14 nilai data. Setelah mendapatkan datanya, dia memikirkan beberapa pertanyaan. Misalkan, siapakah yang paling banyak dan yang paling sedikit mengunjungi lokasi liburan? Yang kedua, siapa di antara ke-14 orang tersebut yang berhak mendapatkan liburan gratis jika petugas tersebut ingin memberikannya kepada 1/4 dari mereka yang jarang liburan? Kemudian siapa di antara ke-14 orang tersebut yang berhak mendapatkan diskon untuk pergi liburan jika petugas tersebut ingin memberikannya kepada 1/4 dari mereka yang sering liburan? Nah, menurut kalian bagaimanakah jawaban dari pertanyaan yang dipikirkan oleh petugas pariwisata? Lalu, apa yang terjadi apabila dia menambahkan satu orang lagi ke dalam datanya? Apakah jawaban dari pertanyaannya ada yang berubah? Mari kita buktikan, mari kita lihat. Yang pertama, kita urutkan dulu data yang telah didapatkan oleh petugas pariwisata. Nah, seperti ini. Kita lihat bahwa nilai terbesar dari data yaitu 10, nilai terkecil dari data yaitu 2, maka selisih dari terbesar dan nilai terkecilnya yaitu 10 kurangi 2 sama dengan 8. Nah, selisih dari nilai terbesar dan terkecil ini dinamakan sebagai jangkauan. Jangkauan dari data tersebut yaitu 8. Nah, kemudian kita jawab pertanyaan dari petugas pariwisata tadi. Siapakah yang paling banyak dan paling sedikit mengunjungi lokasi liburan? Yang paling banyak yaitu orang kedua dengan total 10 kali kunjungan lokasi liburan, sedangkan orang yang paling sedikit mengunjungi lokasi liburan yaitu orang ketujuh dengan total 2 kali kunjungan lokasi liburan. Kita lanjut untuk kuartil. Apa sih itu kuartil? Kuartil dari kumpulan data membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil terdiri atas 3 macam, antara lain kuartil 1 atau kuartil bawah, kuartil 2 atau bisa kita katakan sebagai median dari suatu data tersebut. Yang ketiga yaitu kuartil 3 atau kuartil atas.
Nah, kita lihat lagi, banyak datanya itu 14. Karena banyak datanya 14, maka datanya kan genap. Jadi kita dapat menggunakan rumus median, yaitu setengah x n per 2 ditambah x n per 2 plus 1. Sehingga jika kita mencari median dari data di atas, kita mendapatkan median sama dengan x 7 ditambah x 8 dibagi 2. Nah, kita dapat hasilnya yaitu 5. Sehingga median dari data yaitu 5. Sedangkan kuartil 2 itu juga median. Sehingga kuartil 2 juga merupakan 5. Nah, karena median dari data yaitu 5, berarti kan posisinya ada di sini mediannya, sehingga data yang diketahui sudah terbagi menjadi dua bagian yang sama. Nah, di sini kita misalkan di sini ada bagian pertama yaitu bagian bawah dengan anggota 2, 3, 3, 4, 4, 4 dan 5, dan data satunya lagi yaitu data atas dengan anggota 5, 6, 7, 7, 8, 9 dan 10. Nah, kita pisahkan dulu. Nah, di sini ada data bawah 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5. Nah, di sini banyaknya data. Data bawah yaitu 7. Misalkan kita mau mencari median dari data bawah, berarti kan di sini median datanya ganjil, sehingga kita dapat menggunakan rumus median sama dengan x n plus 1 per 2. Sehingga median dari data bawah yaitu 4. Nah, karena median dari data bawah yaitu 4, kita dapat menyimpulkan bahwa median dari data bawah ini membagi data bawah menjadi 2 lagi. Sehingga median dari data bawah itu bisa kita samakan dengan kuartil 1 atau kuartil bawah. Sehingga kuartil 1 atau kuartil bawah itu sama hasilnya yaitu 4. Kemudian kita lihat pada data atas, anggotanya 5, 6, 7, 7, 8, 9 dan 10. Nah, banyak data juga setuju, yaitu berarti kalau kita cari mediannya, kita menggunakan median data ganjil, sama seperti yang data bawah. Berarti untuk median dari data atas itu 7. Karena median dari data atas 7, berarti median di sini ini membagi data atas menjadi dua bagian yang sama. Sehingga median dari data atas bisa kita sebut juga sebagai kuartil 3 atau kuartil atas. Nah, sekarang kita gabungkan lagi antara data bawah dan data atas, sehingga kita dapatkan ini. Nah, di sini mediannya 1. Ini median dari data bawah atau kuartil 1. Ini median dari data atas atau kuartil 3. Nah, di sini berarti kita bisa menjawab pertanyaan dari petugas pariwisata. Siapa di antara ke-14 orang tersebut yang berhak mendapatkan diskon untuk pergi liburan jika petugas tersebut ingin memberikan kepada 1/4 dari mereka yang jarang liburan serta 1/4 dari mereka yang sering liburan. Nah, karena data sudah terbagi menjadi 4 bagian yang sama, yaitu ini 1, 2, 3, dan 4. Maka yang berhak mendapatkan diskon untuk pergi liburan yaitu orang-orang dengan banyak lokasi liburan di bawah 4 dan orang-orang dengan banyak lokasi liburan di atas 7, yaitu yang ini sama yang ini. Nah, tadi kan kita mengetahui kuartil 1 dan kuartil 3 itu dari membagi datanya menjadi dua bagian. Nah, kalau kita nggak membagi data tersebut bagaimana? Nah, kita lihat ada cara lain di sini. Kan di sini banyak datanya 14. Yang pertama kali kita lakukan yaitu kita mencari nilai mediannya atau kuartil 2. Di sini kuartil 2 itu bisa kita menggunakan rumus x 2 n plus 1 per 4 atau x n plus 1 per 2 sama dengan x 7,5. Nah, di sini x 7,5 merepresentasikan bahwa
data tersebut itu berada di antara data ke-7 dan data ke-8. Berarti antara yang ini sama yang ini. Maka kuartil 2-nya yaitu 5. Nah, untuk kuartil 1 kita bisa menggunakan rumus X n plus 1 per 4. Sehingga kita dapatkan X 3,75. Nah, apa itu maksudnya X 3,75? Nah, maksud dari X 3,75 ini yaitu data kuartil 1 itu berada di antara data ketiga dan data keempat. Namun karena 3,75 itu mendekati ke data keempat, maka kuartil 1 itu merupakan data keempat. Sehingga kuartil satunya yaitu 4 di sini. Yang terakhir yaitu kuartil ketiga. Kuartil ketiga kita bisa menggunakan rumus X 3 n plus 1 per 4. Kita dapatkan X 11,25. Nah, apa sih representasinya ini? Berarti di sini data dari kuartil ketiga itu terletak di antara data ke-11 dan data ke-12. Berarti di sini antara ini dan ini. Namun karena di sini 11,25. Nah, 25 di sini ini merepresentasikan data tersebut mendekati data ke-11 sehingga kuartil 3 itu merupakan data ke-11. Kayak dibulatkan ke bawah di sini. Dan kita dapatkan kuartil 3-nya yaitu ini 7. Oh ya, tadi juga kuartil 1 kalau 3,75 ini dibulatkan ke atas jadi X4. X4 berarti datanya ada di sini. Dan juga ini X 11,25 dibulatkan ke bawah berarti data ke-11 yaitu ini. Sehingga kuartil 3-nya yaitu 7. Nah, dari apa yang kita bahas hari ini, kita dapat menyimpulkan yang pertama, kuartil terdiri atas 3 macam, antara lain kuartil 1 atau kuartil bawah dengan rumusnya bisa menggunakan Q1 sama dengan X n plus 1 per 4. Yang kedua yaitu median atau kuartil 2, kita bisa menggunakan persamaan X 2n plus 1 per 4. Untuk yang terakhir yaitu kuartil 3 atau atas, di mana Q3 sama dengan X 3n plus 1 per 4. Nah, tadi kan datanya 14. Kalau semisal ada satu orang lagi ditambahkan ke data tersebut, sehingga datanya nanti ada 15. Bagaimana untuk kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3-nya? Apakah ada perubahan? Mari kita lihat. Misal, dari data tersebut ditambahkan satu orang. Misal ini. Di sini ada satu orang itu sudah mengunjungi 12 lokasi liburan. Nah, berarti kan banyak datanya nambah satu, yaitu 15 sekarang. Berarti untuk kuartil kedua dari data tersebut, yaitu Q2 sama dengan 15 Q2 sama dengan X 15 plus 1 per 2, yaitu X 8. Berarti ini data ke-8. Data ke-8 itu nilainya 5. Berarti kuartil 2-nya 5. Untuk kuartil 1, Q1 sama dengan X 15 plus 1 per 4, sama dengan X4 atau data keempat. Data keempat berarti yang ini. Dan yang terakhir kuartil 3 yaitu sama dengan X 3 kali 15 plus 1 per 4 atau X 12. Sehingga Q3 nya itu berada di data ke-12, yaitu sama dengan 8. Nah, berarti kita bisa lihat ada nilai salah satu nilai kuartil yang berubah. Apa itu? Nah, yang di sini kuartil yang ketiga. Apalagi yang berubah? Yang berubah yaitu posisi kuartilnya. Di sini kita lihat tadi kan kalau di kuartil 2 yang datanya 14 itu posisi kuartil 2-nya itu antara 7 dan 8. Sedangkan kuartil 2 pada data 15 itu letaknya di data ke-8. Nah, untuk kuartil 1 ini tetap letaknya di 4. Namun untuk yang kuartil 3 bergeser. Tadi kan lebih ke arah data ke-11. Sedangkan sekarang kuartil 3-nya berada di data ke-12. Sekian dari saya.
Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.